Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ketujuh. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran kooperatif. Oke, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan karakteristik strategi pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran kooperatif. Kemudian yang kedua menjelaskan prosedur pembelajaran kooperatif. Yang ketiga menjelaskan teknik-teknik pembelajaran cooperative learning yaitu pembelajaran kooperatif. Kemudian yang keempat menjelaskan model evaluasi belajar cooperative learning. Baik, ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita bahas mengenai materi mengenai model pembelajaran kooperatif. Baik, kita bahas dulu yang pertama mengenai pengertian dari pembelajaran kooperatif. Ya. Oke, yang pertama, Slavin mengemukakan bahwa mode pembelajaran kooperatif adalah suatu mode pembelajaran di mana dalam sistem belajar dan bekerja itu terjadi di dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Nah, jadi pembelajaran kooperatif itu sendiri adalah model pembelajaran di mana siswa itu akan belajar di dalam kelompok-kelompok kecil. Di sini akan terjadi interaksi di dalam kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru nantinya, ya di mana nanti kelompok inilah yang menjadi istilahnya itu sumber rangsangan bagi siswa untuk dia lebih termotivasi dalam belajar atau lebih semangat untuk belajar karena di dalam kelompoknya tadi akan ada kelompok yang heterogen. Heterogen dalam artian nanti penyusunan kelompok kita itu akan beragam, mulai dari beragam dari segi kemampuan akademiknya, mulai dari beragam dari segi jenis kelamin, ataupun dari segi suku, ataupun dari segi daerah ya. Nanti jadi banyak jenis pengelompokannya, di mana pembelajaran kooperatif ini nanti di dalam satu kelompok itu siswa itu disusun berdasarkan perbedaan-perbedaan. Jadi istilahnya itu orang yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi alias pintar itu akan bergabung dengan orang yang berkemampuan akademik yang sedang serta rendah. Sehingga nanti ada saling istilahnya itu membantu di dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya itu juga kita akan menyusun ya kelompoknya itu berdasarkan perbedaan jenis kelamin ataupun perbedaan daerah seperti itu. Kalau bisa, kalau tidak ya berarti yang paling utama adalah dalam menyusun pembelajaran kelompok pembelajaran kooperatif itu adalah dengan menyusun siswa itu berdasarkan perbedaan kemampuan akademik. Sehingga nanti akan adanya saling membantu di dalam suatu kelompok dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dan nanti akan adanya saling ketergantungan positif di dalamnya nanti. Nah, di sana ya. Nah, ini pendapat Slavin mengenai pengertian pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif itu dapat kita katakan sebagai pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa ataupun anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam model pembelajaran kooperatif ya, di sini siswa tadi dia belajar di dalam kelompoknya dan nanti akan diberikan tugas-tugas terstruktur oleh guru, di mana tugas-tugas terstruktur ini akan diselesaikan secara bersama-sama di dalam kelompoknya. Nah, bagaimana caranya tugas tadi dapat diselesaikan secara bersama dan nanti akan ada istilahnya itu tahapan-tahapan ataupun sintaks dalam pembelajaran kooperatif yang meminta siswa tadi akan menunjukkan kemampuannya dalam memahami materi tadi ataupun dalam menguasai tugas-tugas yang sudah diberikan tadi. Seperti itu. Sehingga nanti akan adanya reward di dalam proses pembelajaran kooperatif ini tadi. Nah, ahli lainnya itu juga mengatakan bahwa mode pembelajaran kooperatif itu juga merupakan suatu strategi pembelajaran ya secara berkelompok di mana siswa tadi itu belajar bersama ya, belajar bersama, terus kemudian dia saling membantu dalam menyelesaikan tugas ya. Di mana di sini
proses penyelesaian tugas ya itu lebih ditekankan kepada saling support di antara anggota kelompoknya. Karena di dalam proses pembelajaran kooperatif itu keberhasilan belajar siswa itu tergantung dari keberhasilan kelompoknya. Jadi di sana kegiatan pembelajaran itu belum tuntas ataupun belum berhasil jika hanya beberapa siswa saja yang mampu menyerap ataupun memahami pembelajaran yang dirancang oleh guru. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini model pembelajaran kooperatif itu lebih kepada proses sharing antara satu peserta belajar ataupun satu peserta didik dengan peserta didik lainnya yang ada di dalam kelompok. Sehingga nanti itu dapat mewujudkan pemahaman bersama di antara peserta belajar ataupun siswa yang ada di dalam kelompok itu sendiri, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk teman-temannya yang lain yang berada di dalam satu kelompok. Serta di sini juga menjalin interaksi yang lebih luas, di mana nanti interaksinya itu terjadi antar siswa, ya antar siswa dengan siswa lainnya itu dalam satu kelompok ataupun antara siswa dengan gurunya, yang nanti akan kita kenal dengan istilahnya yaitu multiple way traffic communication. Jadi di sini adanya interaksi yang lebih luas di mana terjadi interaksi antara siswa dengan siswa di dalam suatu kelompok dan siswa dengan gurunya. Jadi di sana terjadinya multiple way traffic communication. Oke, nah itu dia ya. Nah itu pengertian ataupun a glance of pembelajaran kooperatif. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perspektif pembelajaran kooperatif. Oke, kita bahas mengenai perspektif pembelajaran kooperatif. Perspektif pembelajaran kooperatif itu dikemukakan oleh yang namanya Slavin. Oke, Slavin, ya, Slavin, Abrani, and Chambers, ya, Slavin, Abrani, and Chambers, itu mengungkapkan bahwa belajar melalui kooperatif itu ada beberapa perspektif. Yang pertama adalah perspektif motivasi. Ya, perspektif motivasi itu sendiri ya berarti bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok ya itu akan memungkinkan setiap anggota kelompok akan saling membantu. Nah, dengan demikian di sini keberhasilan setiap individu itu pada dasarnya adalah keberhasilan kelompok. Nah, jadi di sini motivasi itu lebih kepada yang namanya penghargaan. Nah, jadi di sini pemberian penghargaan kepada suatu kelompok itu akan memungkinkan setiap kelompok tadi itu akan adanya saling membantu. Sehingga keberhasilan setiap individu itu adalah merupakan keberhasilan suatu kelompok. Itu adalah perspektif yang pertama. Selanjutnya adalah perspektif sosial. Perspektif sosial artinya bahwa melalui kooperatif tadi itu siswa akan saling membantu dalam belajar. Karena mereka akan menginginkan semua anggota kelompok tadi memperoleh keberhasilan. Nah, sehingga di sini bekerja dengan tim ya. Itu istilahnya itu akan dapat mengevaluasi keberhasilan sendiri. Mereka akan dapat istilahnya mengevaluasi keberhasilan kelompoknya sendiri. Nah, inilah yang merupakan iklim yang bagus di mana setiap anggota kelompok itu akan menginginkan keseluruhannya itu menginginkan keberhasilan. Nah, jadi perspektif sosial itu lebih kepada yang namanya di sini saling membantu. Nah, saling membantu untuk apa? Saling membantu agar kelompoknya tadi memperoleh suatu keberhasilan. Sehingga di sini inilah yang iklim yang bagus di dalam suatu proses pembelajaran di mana anggota kelompok itu saling membantu dan saling membantunya itu untuk apa? Untuk memperoleh keberhasilan bagi dirinya sendiri ataupun untuk keberhasilan kelompoknya di dalam proses pembelajaran. Nah, itu dia. Selanjutnya yang ketiga ada perspektif perkembangan kognitif. Di sini perspektif perkembangan kognitif itu adanya interaksi antara kelompok ya. Itu antara anggota kelompok itu dapat mengembangkan yang namanya prestasi siswa untuk berpikir dan mengolah berbagai informasi. Jadi ini lebih kepada proses yang namanya pengolahan informasi.
informasi. Nah, jadi kita tahu bahwa yang namanya pembelajaran kooperatif itu adalah pembelajaran di dalam kelompok. Adanya proses pembelajaran di dalam kelompok itu kan menyebabkan adanya interaksi antar anggota kelompok. Nah, disinilah yang akan istilahnya itu adanya interaksi antar anggota kelompok tadi itu dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir dalam mengolah informasi. Sehingga di sini dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya. Oke. Selanjutnya yang keempat itu adalah prinsip elaborasi kognitif. Elaborasi kognitif itu berarti bahwa setiap siswa itu akan berusaha untuk memahami dan menimba informasi untuk menambah pengetahuan kognitifnya. Elaborate, ya adanya proses kerjasama dalam membangun suatu kognitif di situ. Jadi dia berusaha istilahnya itu memahami dan menggali informasi itu untuk menambah pengetahuannya. Jadi elaborate itu pertambahan kognitif, ya lebih kepada di sini lebih kepada pertambahan pengetahuan kognitif. Nah, gitu. Lewat yang namanya pembelajaran kooperatif atau belajar di dalam kelompoknya. Nah, inilah yang merupakan perspektif pembelajaran kooperatif. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik pembelajaran kooperatif. Ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama adalah pembelajaran secara tim. Nah, pembelajaran kooperatif itu tadi sudah saya ungkapkan dari pertama bahwa itu adalah pembelajaran secara kelompok atau kita kenal dengan pembelajaran secara tim. Dimana di sini ya, tim itu merupakan tempat bagi siswa tadi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu di sini ya, tim harus mampu membuat siswa tadi belajar. Nah, jadi di dalam pembelajaran kooperatif itu ya, tim tadi ya ataupun semua anggota tim itu harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini. Jadi tim tadi itu harus saling membantu di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itulah nanti yang menjadi titik tolak guru dalam menentukan suatu keberhasilan, di mana kriteria keberhasilan pembelajaran itu ditentukan oleh keberhasilan timnya. Nah, seperti itu. Oke, dalam menyelesaikan tadi tugas-tugas terstruktur yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya, didasarkan pada manajemen kooperatif. Ya, kita tahu manajemen itu mempunyai 4 fungsi pokok. Ya, di dalam manajemen itu ada 4 fungsi pokoknya. Yaitu ada fungsi yang namanya fungsi perencanaan, ada fungsi yang namanya organisasi, kemudian ada fungsi pelaksanaan, dan ada fungsi yang namanya fungsi kontrol. Ya. Nah, di sini di dalam pembelajaran kooperatif juga adanya manajemen kooperatif yang memuat 4 fungsi pokok ini, yaitu fungsi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol itu tadi. Nah, di mana proses perencanaan itu menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif itu memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran itu berjalan secara efektif. Nah, di dalam proses perencanaan tadi ya, di sana itu harus ada organisasi yang jelas. Maksudnya organisasi itu bahwa pembelajaran kooperatif itu lebih kepada pekerjaan yang dikerjakan secara bersama antar kelompok seperti itu. Jadi nanti organisasinya itu lebih kepada nanti ada yang bertindak istilahnya itu sebagai bertindak sebagai, kan nanti kita mengelompokkan siswa itu berdasarkan perbedaan-perbedaan. Nah, yang paling utama dalam menyusun pembelajaran kooperatif itu kelompoknya adalah berdasarkan perbedaan yang namanya perbedaan kemampuan akademik. Nah, perbedaan kemampuan akademik tadi, di mana nanti siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi itu akan dapat istilahnya membantu temannya yang memiliki kemampuan akademik yang rendah.
Nah, jadi nanti siswa di dalam kelompoknya tadi itu akan ada, istilahnya itu organisasi. Organisasi di sini ini maksudnya itu lebih kepada, pekerjaan bersama. Jadi nanti ada yang bertindak sebagai pemberi informasi itu lebih kepada teman yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi itu dapat mengajarkan teman yang memiliki kemampuan akademik yang lebih rendah. Artinya di sini adanya istilahnya itu orang yang bertindak sebagai, bukan kita katakan ketua ya, tapi sebagai pusat informasinya karena dia yang mungkin lebih memahami tentang materi, kemudian ada yang penerimanya. Jadi dia lebih kepada seperti istilahnya itu seperti organisasi di mana di sana terjadinya itu, apa namanya, eee, terjadinya itu adanya pekerjaan bersama yang antara anggota kelompok, seperti itu. Jadi kayak semacam organisasi. Nah, kemudian di dalam proses pelaksanaan di sini, ya pembelajaran kooperatif itu harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, eee, melalui langkah-langkah pembelajaran yang istilahnya itu yang sudah, ditentukan. Nah, termasuk di sini, di dalamnya dalam proses pelaksanaan itu kita juga harus melaksanakan proses pelaksanaannya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh, eee, siswa dan guru ataupun antar siswa dengan siswa. Jadi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Soalnya ada fungsi kontrol di sini. Fungsi kontrol di sini itu, menunjukkan bahwa di dalam suatu pembelajaran kooperatif itu perlu ditentukan kriteria keberhasilan, baik melalui tes ataupun non-tes. Karena kan tadi adanya kerjasama di dalam kelompok. Nah, itu kita harus mengecek apakah, memang benar berjalan tadi istilahnya itu kerja kelompoknya di dalam suatu kelompok tadi itu apakah bekerja atau tidak itu melalui kita mengeceknya melalui yang namanya fungsi kontrol dengan memberikan istilahnya itu tes ataupun non-tes sebagai petunjuk kita untuk menentukan kriteria keberhasilan. Apakah tadi kerjasama dalam kelompoknya itu berhasil atau tidak? Nah, itu harus lewat fungsi kontrol dengan memberikan tes ataupun non-tes di sini untuk mengecek keberhasilan. Oke, bisa dipahami? Nah, ini yang karakteristik kedua, yaitu manajemen kooperatif. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga adalah kemauan untuk bekerja sama. Di sini kemauan untuk bekerja sama, ya kita tahu bahwa keberhasilan pembelajaran kooperatif itu ditentukan oleh yang namanya keberhasilan secara kelompok. Nah, oleh karena itu prinsip bekerja sama itu perlu kita tekankan di sini, yaitu dalam proses pembelajaran kooperatifnya itu perlu kita tekankan bahwa setiap anggota kelompok itu enggak hanya dia itu istilahnya itu bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi itu harus kita atur tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, di mana di sini ya akan ditanamkan perlunya saling membantu. Nah, ini seperti yang saya ungkapkan tadi, di mana tadi adanya istilahnya saling membantu di sini. Jadi siswa yang pintar itu akan membantu siswa yang kurang pintar seperti itu. Karena kan kita menyusunnya tadi berdasarkan perbedaan-perbedaan, di antaranya salah satunya yang paling utama adalah perbedaan kemampuan akademik. Sehingga di sini harus ada, kerjasama. Kenapa? Karena keberhasilan suatu, proses pembelajarannya itu ditentukan oleh keberhasilan suatu kelompok. Nah, jadi di sini harus ada kemauan untuk bekerja sama, di mana siswa yang lebih pintar atau siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi itu akan harus mau membantu siswa yang memiliki tingkat akademik yang rendah, sehingga nanti kelompoknya itu akan berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya, seperti itu. Selanjutnya keterampilan bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama, kemudian tadi yang di sini kan sudah mau bekerja sama tuh. Nah, kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui yang namanya aktivitas dan kegiatan nanti yang tergambar dalam bentuk keterampilan bekerja sama. Nah, terlihatlah nanti apakah dia itu terampil dalam bekerja sama melalui aktivitas ya ataupun kegiatan. Nah, dengan demikian ya, siswa kita itu kita perlu mendorongnya untuk mau dan sanggup berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan anggota lain. Karena nanti di dalam proses pembelajarannya atau proses pelaksanaannya itu akan ada interaksi dengan anggota lain. Nah, ketika nanti siswa itu istilah itu menemui suatu hambatan, maka dia harus bisa mengatasi hambatan itu ya melalui yang namanya interaksi ataupun komunikasi, sehingga nanti setiap siswa di sini
harus dapat menyampaikan ide ataupun mengemukakan pendapatnya dan memberikan kontribusinya terhadap keberhasilan kelompoknya, seperti itu. Nah, jadi di sini harus terampil dan bekerja sama, di mana keterampilan bekerja sama itu mencakup istilahnya itu aktivitas-aktivitas di dalam kelompok ataupun aktivitas dengan kelompok lain. Nah, aktivitasnya apa saja? Yaitu baik itu dalam bentuk interaksi ataupun komunikasi ataupun diskusi dengan anggota lain dalam menyampaikan idenya ataupun mengemukakan pendapatnya, seperti itu, sehingga dia akan berkontribusi terhadap keberhasilan kelompoknya. Nah, ini merupakan karakteristik pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, prinsip pembelajaran kooperatif. Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif itu ada 5, di antaranya yang pertama adalah prinsip ketergantungan positif atau yang kita kenal dengan positive interdependence. Prinsip ketergantungan positif. Nah, kita tadi tahu bahwa ya keberhasilan di dalam proses pembelajaran itu adalah lebih kepada keberhasilan kelompok. Di mana di sini ya tadi siswa diberikan tugas terstruktur. Nah, keberhasilan suatu penyelesaian tugas tadi itu sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan oleh setiap anggota kelompoknya. Jadi di sini keberhasilan penyelesaian tugas kelompok itu akan ditentukan dari kinerja dari masing-masing anggotanya. Dengan demikian semua anggota di dalam kelompok itu akan merasa saling ketergantungan. Kenapa? Karena kan dia pengen nih kelompoknya itu berhasil. Tentu tadi siswa yang pintar, aku harus ngajarin teman aku yang dalam satu kelompok supaya nanti ketika yang ditanya itu adalah siswa yang kurang paham, maka dia akan paham. Di sini jadinya yang siswa yang kurang paham pun begitu. Aduh, aku harus bekerja sama nih, aku harus bisa nih. Nah, dengan istilahnya tuh di sinilah artinya adanya ketergantungan positif sebagai usaha untuk mencoba membuat kelompoknya itu menjadi berhasil. Nah, berhasil dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Karena tadi apa? Karena keberhasilan pembelajaran kooperatif itu adalah tergantung dari keberhasilan kelompok. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Di sini keberhasilan kelompok tadi kita sudah tahu bahwa tergantung pada setiap anggotanya. Nah, maka di sini setiap anggota itu harus memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya. Kan adanya pembagian tugas tadi kan. Sehingga di sini setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Jadi tadi adanya ketergantungan positif karena ingin istilahnya itu setiap anggota kelompok bisa memahami materi yang diajarkan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sehingga nanti kelompoknya bisa berhasil dalam menyelesaikan tugas tadi. Nah, dan mendapatkan reward kan begitu. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab setiap individu untuk menguasai materinya. Jadi dia akan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Nah, seperti itu ya. Sehingga nanti anggota kelompoknya itu akan berhasil. Selanjutnya, adanya interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Di sini pembelajaran kooperatif itu akan memberikan kesempatan ataupun ruang kepada siswa itu ya atau kepada setiap anggota kelompok itu untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan saling membelajarkan. Di mana kelompok belajar itu tadi ya kita tahu bahwa kita kan menyusunnya secara heterogen ya, berasal dari siswa yang memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda, kemudian berasal dari budaya yang berbeda-beda ataupun latar belakang yang berbeda-beda seperti itu. Nah, perbedaan semacam ini itu akan menjadi modal utama dalam proses saling memperkaya antar anggota kelompok. Di mana di sini adanya interaksi tatap muka tadi itu akan adanya saling pemberian informasi dan saling membelajarkan antar anggota kelompok tadi yang menyebabkan siswa tadi itu dapat menerima kesempatan yang luas ya untuk istilahnya itu mengasah kemampuannya di dalam berkomunikasi. Nah, jadi nanti akan ada interaksi tatap muka ya. Selanjutnya
partisipasi dan komunikasi antar anggota atau participation communication. Di sini pembelajaran kooperatif itu akan melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Di sini kita tahu bahwa kemampuan partisipasi aktif dan komunikasi itu sangat penting di dalam masyarakat karena nanti mereka akan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Sehingga di sini nanti ya dalam proses pembelajarannya itu mereka akan adanya kan nanti akan ada ketika guru mengevaluasi apakah setiap kelompok itu sudah menguasai tugas yang diberikan ataupun sudah menguasai materi yang diberikan, itu akan dipanggil. Ada nanti beberapa tipe dari model pembelajaran kooperatif ini yang bisa saudara lihat nanti ya, nanti akan saya contohkan satu, sisanya nanti saudara coba cari sendiri. Nah, di sana akan terlihat adanya partisipasi dan komunikasi antar anggota kelompok. Oke, dalam menyampaikan informasi sebagai istilahnya itu sebagai bentuk apakah kelompoknya tadi sudah menguasai materi yang sudah diberikan. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi proses kelompok, di mana tadi saya sudah menyampaikan bahwa evaluasi itu dilaksanakan untuk mengecek apakah tadi tugas yang diberikan kepada kelompok tadi itu sudah dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Nah, di sini guru itu perlu menjadwalkan waktu khusus ya bagi kelompok ataupun bagi kelompok tadi ya untuk mengevaluasi proses kerja kelompoknya dan hasil kerjasamanya. Nah, selanjutnya nanti istilahnya itu guru itu ya bisa merancang waktu evaluasinya itu ya nggak harus di setiap setiap kerja kelompok itu dilaksanakan ya, tetapi bisa juga diadakan mungkin beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajaran ya dalam kegiatan pembelajaran kooperatif ini tadi. Jadi evaluasinya itu berguna untuk mengecek apakah tadi kegiatan dilakukan oleh kelompok itu sudah sudah berhasil atau tidak ya. Apakah kelompok yang tadi sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tadi dengan baik atau tidak, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk pada prosedur pembelajaran kooperatif. Adapun prosedurnya itu ya terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada proses penjelasan materi, di mana di sini kita tahu bahwa tahap penjelasan materi itu lebih diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompoknya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini adalah pemahaman siswa terhadap pokok bahasan tadi itu jelas. Nah, jadi sebenarnya apa yang akan istilahnya itu materinya tadi itu istilahnya itu kan kita sampaikan di pokok-pokok materinya sehingga siswa tadi itu jelas ya, jelas dia ternyata pembelajaran kita itu tentang ini, seperti itu. Nah, jadi di sini lebih kepada bagaimana caranya itu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pokok-pokok materi pembelajaran. Nah, di sini pada tahap ini ya guru memberikan gambaran umum tentang materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Yang selanjutnya itu siswa akan memperdalam materi tadi itu di dalam kelompok atau timnya. Jadi di sini pembelajarannya itu penjelasan itu tidak secara mendalam, tetapi hanya secara garis besarnya saja atau pokok-pokok materi pembelajarannya ataupun gambaran umum mengenai materi pembelajaran. Nanti ya untuk memperdalam materinya itu siswa akan belajar di dalam kelompoknya, seperti itu. Nah, pada tahap ini ya guru itu dapat menggunakan berbagai metode, yaitu bisa dengan misalnya metode berceramah misalnya gitu ya. Ada juga dengan curah pendapat, ada dengan tanya jawab. Nah, ini bisa tergantung dari saudara maunya apa. Seperti itu. Nah, bahkan mungkin kalau gurunya misalnya kreatif ya, itu dia bisa istilahnya itu menggunakan metode demonstrasi misalnya ya. Ataupun di sini juga bisa menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran supaya proses penyampaian materi pembelajaran itu menarik oleh siswanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya belajar dalam kelompok. Setelah guru tadi menjelaskan materi secara umum ataupun
menyampaikan pokok-pokok materinya. Nah, selanjutnya siswa tadi akan memperdalam materi tadi, menguasai materi tadi di dalam belajar kelompok, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi nanti siswanya tadi akan belajar di dalam kelompoknya untuk memperdalam materi-materi yang sudah diberikan oleh guru. Nah, jadi di sini guru itu bisa dengan memberikan istilahnya itu untuk sebagai petunjuk bagi siswa belajar dalam kelompok itu bisa dengan memberikan LKS ya. LKS sehingga nanti siswa-siswa tadi sudah lebih terarah dengan LKS yang sudah diberikan oleh gurunya tadi. Seperti itu. Nah, ya. Nah, di sini saya tadi sudah menyampaikan bahwa kita mengelompokkan siswa itu secara heterogen di mana terdapat perbedaan di sana, baik itu perbedaan kemampuan akademik, kemudian perbedaan sosial ekonomi, etnis ataupun gender, bahkan perbedaan agama kalau bisa ya, tapi yang lebih penting itu adalah lebih kepada kemampuan akademik. Karena kan di sini nanti akan adanya saling kerjasama. Kalau di dalam kelompoknya itu kita menyusunnya secara heterogen, biasanya itu ada siswa di dalam kelompoknya itu biasanya disusun ada 1 orang siswa berkemampuan tinggi, ada 2 orang dengan kemampuan sedang, dan satu lagi yang lainnya itu memiliki kemampuan akademis yang rendah. Nah, kemampuan yang tadi siswa tadi yang kita susun secara heterogen itu akan mendorong istilahnya itu adanya peer tutoring. Ya, dimana di sini nanti akan adanya siswa yang berkemampuan tinggi itu akan mengajarkan siswa yang berkemampuan rendah sehingga terjadinya peer tutoring. Seperti itu. Jadi di sini peer tutoring itu di mana siswa yang yang memiliki kemampuan akademiknya tinggi akan membantu temannya yang memiliki kemampuan akademik yang rendah. Nah, seperti itu ya. Peer tutoring. Selanjutnya ya kita di dalam kelompok tadi ya kita mendorong siswa tadi untuk saling bertukar informasi ataupun mendiskusikan permasalahan secara bersama-sama. Selanjutnya membandingkan jawaban mereka dan mengoreksi hal-hal mungkin yang kurang tepat. Jadi dalam belajar kelompoknya ini ya guru itu harus mendorong siswa tadi untuk dapat melakukan sharing information ya. Kemudian di sana mereka harus mendiskusikan permasalahan secara bersama-sama, membandingkan jawaban mereka dan kemudian mengoreksi hal-hal yang mungkin yang kurang tepat dari jawaban masing-masing siswa tadi. Ya. Nah, otomatis di sini istilahnya itu tadi saya sudah sampaikan kita dapat memberikan yang namanya LKS. Nah, jadi LKS tadi nanti mereka isi, kemudian mereka discuss mengenai jawabannya, mereka koreksi jika ada yang salah seperti itu. Sehingga nanti dihasilkanlah nanti ya di dalam kelompoknya itu dihasilkanlah suatu kelompok di mana kelompok tadi itu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik berdasarkan dari istilahnya itu jawaban yang sudah didiskusikan secara bersama-sama antar anggota kelompok seperti itu ya. Selanjutnya ya yang berikutnya adalah proses penilaian. Di sini penilaian dalam mode pembelajaran kooperatif itu bisa kita lakukan dengan tes ataupun kuis baik secara individual ataupun secara kelompok. Nah, tes individual nantinya akan memberikan informasi kemampuan tiap-tiap siswa. Sementara tes kelompok itu akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Nah, hasil akhirnya tadi, ya hasil akhir setiap siswa tadi akan kita gabungkan nilainya dengan nilai kelompoknya. Sehingga nanti nilai setiap kelompok itu akan memiliki nilai yang sama. Jadi antara anggota kelompok itu untuk nilai kelompoknya itu sama semua. Nah, di sini nanti nilai kelompok itu adalah nilai bersama. Oke. Dimana nanti di dalam kelompoknya itu nilainya itu merupakan nilai dari hasil kerjasama tim dalam setiap kelompoknya. Seperti itu. Nah, jadi nanti hasil akhir setiap siswa itu adalah penggabungan kedua-duanya, nilai individu dan nilai kelompok yang kemudian langsung selanjutnya kita bagi 2. Jadi penilaian itu bisa kita lakukan secara tes baik secara individual ataupun secara kelompok. Nah, nanti nilainya itu adalah gabungan dari nilai kelompok dan nilai individual yang kita bagi 2. Seperti itu untuk nilai per individunya, ya. Oke. Itu dia untuk nilai akhirnya maksud saya. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini di sini kita tahu
ya, atau kita sebut sebagai team recognition, di mana penetapan di sini nanti akan ada penetapan tim yang berprestasi. Nah, yang selanjutnya kita beri yang namanya reward. Nih yang saya sampaikan tadi, adanya reward di sini. Reward di sini akan memberikan, ya, istilahnya itu akan dapat memberikan motivasi kepada siswa tadi untuk istilahnya, oh aku pengen dapat reward nih, karena kadangkala siswa itu kalau sudah diberikan penghargaan atau reward, misalnya ya tim A itu menjadi tim terbaik pada pertemuan kali ini misalnya. Nah, itu kan akan memotivasi dia untuk menjadi yang terbaik karena adanya penghargaan tadi yang diberikan oleh guru. Nah, itu. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran kooperatif itu adanya penghargaan di sini yang diberikan oleh guru terhadap kelompok yang berprestasi. Oke, inilah prosedur pembelajaran kooperatif. Adanya penjelasan materi, kemudian oleh guru, kemudian adanya belajar dalam kelompok, di mana belajar dalam kelompok ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu materi. Kemudian ada proses penilaian dilakukan oleh guru dan penghargaan bagi kelompok yang memiliki prestasi sehingga nanti akan dapat memotivasi siswa. Nah, itu ya prosedurnya. Selanjutnya beberapa teknik pembelajaran kooperatif itu banyak sekali teknik ya. Ada tipe start, ada tipe jigsaw, ya. Banyak tipe, ada di sini 16 ya. 16 tipe nanti yang ada di sini. Nanti saudara akan saya tugaskan sebenarnya apa saja sih tipe-tipe ini. Nah, ya. Jadi saudara nanti tolong istilahnya itu lebih kepada mencari ya tipe-tipe ini, tidak saya sebutkan satu-satu. Nah, ya. Ini dia tipe-tipenya. Nah, jadi nanti saudara silakan cari. Nah, ini cari bagaimana tipe-tipe ini nanti akan ada saya sampaikan ya. Nah, kemudian nanti juga akan ada contoh dari RPP dari pembelajaran kooperatif, nanti akan saya serahkan dalam bentuk soft copy-nya nanti ya. Oke, sekarang saya jelaskan satu saja ya, satu saja mengenai tipe start saja. Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yaitu adalah tipe start. Nah, model ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya ya di Universitas Johns Hopkins. Di sini Slavin itu start ini ya, saya sampaikan dulu start itu apa. Start itu adalah kependekan dari Student Team Achievement Division. Jadi start itu adalah ya kependekan dari Student Team Achievement Division. Nah, yang disingkat dengan STAT. Nah, di sini model STAT itu merupakan variasi pembelajaran kooperatif ya, di mana di sini ini variasi yang paling banyak diteliti oleh orang-orang. Nah, ya ini juga sangat mudah diadaptasi sehingga bisa kita gunakan pada berbagai macam jenis subjek, baik itu matematika, IPA, IPS, bahasa ya, teknik ataupun banyak subjek lainnya di tingkat-tingkat sekolah ataupun sampai ke perguruan tinggi. Nah, di dalam STAT itu nanti prosesnya tetap sama, itu namanya tipe pembelajaran kooperatif ya, tetap harus belajar di dalam kelompok. Nanti di sini di dalam tipe STAT itu siswa dibagi menjadi kelompok yang beranggotakan 4 orang yang beragam kemampuannya tadi, sama, beragam kemampuan akademiknya, jenis kelaminnya, sukunya, seperti itu ya. Nah, di sini nanti guru itu memberikan suatu pelajaran kepada siswa-siswa di dalam kelompoknya untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok itu menguasai pelajaran tersebut. Nah, pada akhirnya nanti semua siswa itu harus menjalani kuis perseorangan tentang materi tersebut. Nah, di sini ya pada saat itu mereka itu tidak boleh saling membantu antar kelompoknya pada saat tadi istilahnya itu menjalani kuis tadi. Nah, jadi nilai-nilai hasil kuis siswa tadi ya itu akan dibandingkan dengan nilai rata-rata mereka sendiri yang diperoleh sebelumnya. Nah, nilai-nilai itu tadi nanti diberikan hadiah berdasarkan seberapa tinggi peningkatan yang bisa mereka capai ataupun seberapa tinggi nilai yang mereka dapatkan dari nilai yang sebelumnya. Nah, nilai-nilai ini kemudian akan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kelompok.
Dan kelompok nantinya itu akan mendapatkan istilahnya kriteria tertentu untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti semua siswa itu akan menjalani kuis setelah tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi ya. Nanti kan ada belajar di dalam kelompoknya, penjelasan materi oleh guru, kemudian ada belajar kelompok di dalam kelompoknya, selanjutnya nanti siswa tadi baru diberikan kuis. Nah, jadi nanti nilai-nilai kuis siswa tadi itu akan dibandingkan dengan nilai rata-rata mereka sendiri dari yang nilai-nilai sebelumnya. Nah, nanti dari nilai-nilai itu ya dilihat seberapa besar peningkatan yang mereka capai ya dari hasil-hasil yang dibandingkan dengan hasil-hasil sebelumnya. Nah, nanti nilai-nilai yang itu tadilah yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kelompok. Nah, nilai kelompok tadilah itu yang nanti dibandingkan dengan kelompok lainnya sehingga siapa nanti yang mendapatkan nilai tertinggi. Seperti itu, ya. Nah, itulah nanti yang akan mendapatkan penghargaan dari guru, ya. Itu dia mengenai yang stat tadi. Nah, di dalam stat tadi ya, di keseluruhan siklusnya itu dimulai dari ya tadi itu paparan guru ya, sampai kuis itu biasanya itu diperlukan 3 sampai 5 kali pertemuan sih di kelas. Memang agak panjang kalau kita menerapkan suatu model pembelajaran di dalam proses pembelajaran kita, tetapi ya itu akan menjadikan siswa tadi nggak boring ya dalam belajar. Nah, di dalam model ini siswa akan diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan berelaborasi ataupun bertukar jawaban serta mendiskusikan ketidaksamaan jawaban mereka, dan juga di dalam sini itu akan adanya saling membantu ya, berdiskusi bahkan mungkin bertanya kepada guru ya kalau mereka mengalami yang namanya kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Nah, hal ini sangat penting karena itu akan menumbuhkan kreativitas siswa dalam mencari solusi pemecahan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Nah, ini secara garis besar yang bisa saya sampaikan ya untuk pembelajaran tipe STAT. Nah, nanti saudara akan istilahnya itu saya berikan tugas mengenai mencari nanti penjelasan mengenai teknik-teknik pembelajaran kooperatif ini. Oke, nanti saya berikan secara garis besarnya apa saja yang akan saudara cari mengenai tipe-tipe pembelajaran yang ada 16 ini tadi. Nanti di dalam kelompok ya, saya mintanya nanti berkelompok. Oke, nanti akan ada waktu untuk saudara presentasi hasilnya. Oke, demikian penjelasan saya untuk model pembelajaran kooperatif ini. Nah, untuk contoh RPP-nya nanti akan saya berikan dalam bentuk soft copy, dan salah satu bentuk contohnya itu juga nanti akan saya berikan juga dalam bentuk soft copy sehingga saudara lebih memahami tipe STAT ini. Untuk satu tipe saja, selanjutnya nanti saudara akan mencari tipe yang lainnya. Oke. Tapi secara umumnya saja ya, nanti saudara tetap harus mencari yang lainnya. Oke, demikian penjelasan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.